Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar daring ya bersama Ibu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, oke. Untuk kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia ya. Tadi Ibu telah share e-booknya. Nah, setelah itu kalian buka di halaman ketiga ya. Kita akan membahas mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Di semester sebelumnya Ibu telah membahas sedikit ya mengenai akulturasi tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang apa itu akulturasi. Jadi ada yang tahu akulturasi itu apa? Apa? Ya. Nah, Ibu akan jelaskan, akulturasi adalah proses percampuran ya antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Nah, dalam proses tersebut tidak menghilangkan ciri khasnya gitu. Jadi tetap ya. Jadi antara misalkan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, tetapi dalam percampuran itu tidak menghilangkan ciri khasnya. Jadi tetap ada ciri khasnya gitu ya. Nah, di sini akan menjelaskan ada 7 aspek yang telah mengalami akulturasi ya. Di antaranya yang pertama dari segi bangunan ya. Nah, di seni bangunan ini di Indonesia misalkan ada dari bangunan candi ya. Nah, kalau misalkan candi, stupa ya. Stupa itu kan memang berasal dari India ya, candi dan stupa itu. Sedangkan kan kalau dari budaya Indonesia itu adalah ada yang namanya punden berundak ya. Jadi punden berundak seperti itu. Nah, diakulturasikan seperti itu ya. Nah, itu ada membentuk seni rupa yang baru ya, seni bangunan yang baru. Kemudian yang kedua ada seni ukir ya. Seni ukir ada seni rupa. Nah, biasanya berupa relief-relief yang dipahat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada seni pertunjukan. Nah, dari seni pertunjukan kan sebelumnya memang di Indonesia sudah mengenal ada gamelan. Nah, setelah adanya akulturasi, gamelan itu semakin banyak berubah ya, jadi berbeda seperti itu. Kemudian yang keempat ada seni sastra dan aksara. Nah, dalam seni sastra ini kan ada 2 tipe ya. Yang pertama ada prosa, kemudian yang kedua ada puisi. Di dalam seni prosa itu biasanya kita bersumber kepada dari India gitu. Misalkan kan ada wayang nih. Wayang kan kalau kita itu ciri khasnya adalah wayang purwa ya. Karena ada akulturasi dari budaya India, kemudian wayang itu ceritanya berubah misalkan menjadi ada cerita Mahabharata, cerita Ramayana seperti itu. Nah, itu kan merupakan proses akulturasi, ceritanya dari India, kemudian wayangnya dari kita Indonesia gitu. Nah, itu termasuk ke dalam akulturasi ya. Kemudian di sini ada juga dari sistem pemerintahan. Nah, pada zaman dulu sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, zaman dulu itu sudah mengenal sistem pemerintahan, tetapi pemerintahannya berbeda gitu. Yang kalau dulu itu kalau misalkan ada satu kelompok itu biasanya suka ada satu orang yang munculnya, satu sukunya gitu. Nah, itu adalah yang dipilihnya itu orang yang terpandang, kemudian atau misalkan orang yang lebih kekayaannya, atau misalkan orang yang lebih yang bisa yang memiliki kekuatan gaib gitu. Nah, biasanya yang dipilih itu yang seperti itu gitu, yang lamun cek urang kokolot merenanya. Nah, itu biasanya dipilih sebagai ketua suku atau kepala suku gitu. Nah, kemudian setelah akulturasi Hindu-Buddha datang ke Indonesia, nah si kepala suku itu dirubah menjadi raja gitu. Kalau dulu kan memang raja itu katanya dekat harus mempunyai kekuatan atau misalkan ilmu gaib. Nah, kalau itu kalau ada kekuatan kan otomatis kan lebih dekat dengan dewa seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah sistem kepercayaan.
Nah, sistem kepercayaan dulu itu sebelum adanya Hindu Buddha masuk ke Indonesia, sistem kepercayaan di kita itu adanya animisme ya. Animisme itu artinya jadi roh nenek moyang itu dipuja gitu ya. Jadi dulu itu memang katanya kalau misalkan ada orang yang meninggal itu biasanya disertakan dengan benda-benda yang dikuburkan ke dalamnya gitu. Dan orang-orang zaman dulu itu sudah yakin bahwa pada zaman setelah meninggal itu biasanya setelah meninggal itu ada kehidupan berikutnya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dari segi arsitektur. Nah,